Ya, pemirsa, Filipina jadi negara pertama di dunia yang menetapkan darurat energi. Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Ya, pemirsa, Filipina jadi negara pertama di dunia yang menetapkan darurat energi. Seperti apa situasi di sana? Kita sudah terhubung dengan diaspora Indonesia di Filipina. Ada Ibu Iriana Lavin. Selamat malam, Ibu Iriana. Apa kabar? Selamat malam. Ya, Ibu, ini di Filipina ini kami mendapat informasi ada darurat energi. Begitu, bagaimana ini, Bu, yang diterapkan saat ini di sana, Bu? Memang semalam ya baru diterapkan darurat energi. Tapi kayaknya aman-aman aja itu. Apakah ini Tadi saya artinya juga ada kelangkaan energi yang dirasakan oleh warga di Filipina, mendapatkan BBM susah, itu seperti apa, Bu? memang di beberapa kota itu ada pompa bensin yang udah tutup karena nggak ada pasokan energi atau nggak ada pasokan BBM. Bu, akibat kelangkaan energi ini seperti apa sih, Bu, fluktuasi harga atau kenaikan harga di Filipina yang dirasakan dari awal misalnya di harga normal di kisaran berapa, kemudian ini harga kan naiknya tidak signifikan langsung begitu ya, Bu, tapi berangsur-angsur begitu. Seperti apa harga di sana dari awal hingga saat ini, Bu? Minggu pertama Maret itu harga solar ya mungkin kita katakan masih ada di kisaran 59 sampai 60 peso. Kalau dibandingkan peso ke rupiah itu sekaliin 300 gitu ya. Jadi sekitar 18.000 lah. 18.000 harga solar 18.000 rupiah di awal ya, Bu ya, di awal Maret ya, Bu ya. Per liter. Nah, sekarang itu per hari ini tadi saya baru dari luar harga solarnya itu udah berkisar di antara 120 sampai 125 peso. Jadi kalau dari 60 ke 120 berarti kan lonjakannya udah hampir 100% ya. 100% lebih malah. Jadi berapa harganya sekarang, Bu? Kalau 100 kita kali 300 berarti 30.000 lebih ya, Bu ya? 36.000 per liter dari 18.000 ya, hampir 100% ya, Bu ya. Nah, dampak yang dirasakan 100%. oleh warga akibat kenaikan harga rata-rata BBM di sana apa ini, Bu? Yang saya lihat sih di jalanan ya itu jadi karena harga BBM terlalu tinggi, jadi nggak terlalu banyak mobil yang di jalan. Jadi positifnya, jadi nggak terlalu macet gitu loh. Jadi warga di sana saat ini lebih banyak menggunakan transportasi umum begitu ya, Bu ya, akibat harga yang naik ini ya, Bu ya? Ya, mungkin. Tapi transportasi umum juga di sini kan belum seperti di Singapura ya. Cuma kemarin karena kondisi BBM seperti ini, jadi dari presiden itu menetapkan bahwa kalau kita pakai transportasi umum kayak MRT dan LTR itu LTR seperti MRT juga cuman jaraknya rutenya beda, itu dapat potongan 10%. Jadi ada subsidi begitu ya untuk transportasi umum ya, Bu ya? Ya, transportasi umum ada subsidi. Terus kayak tadi kan yang di video Pak Presiden itu memberikan bantuan ya kepada bus operator, dia kasih mereka tuh 10.000 peso. Cuman 10.000 peso itu sekitar kali 30 ya 100.000-an. Tapi nggak itu seberapa akan dikikat berapa kali, terus akan berapa lama itu belum jelas. Tapi baru pembagian pertama ya. Terus kayak yang digambar itu kan ada jeepney ya. Jeepney itu untuk jeepney driver itu dibantu 5.000 peso. 5.000 peso ya sekitar 150.000-an gitu loh. Untuk mereka bantu untuk beli bensin gitu ya. Karena kan tarif naik jeepney kalau itu ditentukan di sini, dipatok gitu loh harganya. Jadi mereka nggak bisa tinggi-tinggi naikin barang
harga gitu loh. Ada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya untuk angkutan transportasi ya Bu. Lalu bagaimana dengan harga-harga kebutuhan pokok? Tentu saja ini juga terpengaruh dengan tingginya harga BBM kan Bu? Iya pasti, karena terutama kayak sayuran ya, karena sayur-sayuran itu di Metro Manila sini, itu sayur-sayuran datangnya dari Baguio. Baguio itu seolah-olah kalau kita dari Jakarta datangnya Puncak gitu. Otomatis kan itu pengiriman lewat truk-truk dan mempergunakan bahan bakar kan. Nah, ya pasti naiknya ya lumayan lah gitu loh. Makanya udah berasa semua, kayak tadi saya ke toko komputer gitu ya, nanya printer gitu, lagi nanya-nanya. Terus saya tanya, ini harga berapa? Terus saya bilang, ini udah naik atau belum? Terus saya bilang, oh ini udah naik. Terus harga mereka juga berfluktuasi gitu loh tiap hari, nggak tetap begini terus gitu. Saya bilang, wah ini udah susah gitu ya. Ibu, kalau saya lihat sih, iya, terakhir Ibu, apakah dari dampak kenaikan BBM di Filipina ini ada gejolak politik yang terjadi di dalam negeri Filipina saat ini? Kami juga membaca bahwa ada demonstrasi Bu terhadap kenaikan harga ini dan dinilai pemerintah Filipina lambat dalam mengantisipasi kenaikan harga ini. kalau kita sih di sini masih aman ya kayaknya. Saya belum dengar ada demo gede-gedean. Jadi hingga saat ini kondisi di sana secara umum Anda menggambarkan seperti apa, Bu Iriana? Kalau saya gambarkan sih masih sama aja tuh loh. Masih cukup terkendali, namun harga-harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi akibat dampak dari kenaikan BBM di sana ya Bu ya. Baik, itu tadi sambungan kita pemirsa dengan salah satu diaspora di Manila, Filipina, Ibu Iriana Lavin. Sepertinya kita terputus dengan Ibu Iriana. Iya, terima kasih Ibu Iriana melaporkan langsung dari Manila, Filipina. Pemirsa, meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional, sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi ini. Perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan.